Sering gak sih, pas mau mulai skripsi, malah bengong natap layar laptop yang kosong? Bingung mau nulis apa? Mulainya dari mana? Kalau iya, tenang, kamu gak sendirian kok. Tugas besar ini emang kelihatan serem di awal, tapi percaya deh, ada kok cara buat menaklukkannya. Rasanya tuh kayak dilepas di tengah hutan belantara tanpa peta, ya kan? Banyak banget yang mau dibahas, tapi jalurnya nggak jelas. Nah, gimana kalau saya kasih tahu, sebenarnya ada loh peta rahasia yang dipakai sama semua peneliti biar nggak kesasar. Peta yang bikin semuanya jadi terang benderang. Jadi, apa sih peta rahasia ini? Jawabannya simple banget, struktur 5 bab. Anggap aja ini bukan aturan yang kaku dan bikin stres, tapi sebuah panduan perjalanan. Peta yang sistematis buat mastiin kamu sampai ke tujuan akhir dengan selamat dan sukses. Oke, setiap perjalanan hebat itu pasti dimulai dengan tujuan yang jelas. Nah, dalam penelitian, tujuan ini kita patok di bab 1. Ini adalah titik start di peta kita, di mana kita ngasih tahu mau pergi kemana. Dan yang paling penting, kenapa perjalanan ini layak untuk dilakukan. Fungsi utama bab pendahuluan ini adalah sebagai fondasi. Bab ini menjawab pertanyaan paling krusial. Kenapa sih penelitian ini penting? Dengan ngasih konteks dan tujuan yang solid dari awal, seluruh riset kamu bakal tetap fokus, gak akan melebar kemana-mana. Terus gimana cara bangun fondasi ini? Kita mulai dari yang luas dulu, yaitu latar belakang masalah. Lalu kita kerucutkan jadi rumusan masalah yang spesifik dan tajam. Dari situ, kita tentukan tujuannya mau ngapain, dan terakhir, kita jelasin manfaat dari riset ini tuh apa. Oke, tujuan udah jelas. Sekarang waktunya kita bangun fondasi pengetahuan dan bikin rute perjalanannya. Nah, disinilah bab 2 dan bab 3 jadi pemain kunci. Yang satu jadi landasan, yang satu lagi jadi strategi. Bab 2 atau kajian pustaka, ini ibaratnya kita lagi ngintip peta-peta para penjelajah senior. Kita pelajari teori-teori yang udah ada, kita lihat penelitian sebelumnya udah sampai mana. Tujuannya bukan buat nyontek loh ya, tapi buat paham medannya dan nemuin jalur baru yang belum ada yang lewatin. Intinya bab 2 ini yang bikin penelitian kamu jadi berbobot. Kamu nunjukin kalau kamu nggak asal ngomong, tapi berangkat dari ilmu yang udah ada. Ini penting banget buat menghindarin penelitian yang sama berulang-ulang dan buat nunjukin di mana letak keunikan penelitian kamu. Nah, kalau tadi kita udah pelajarin peta, di bab 3 ini kita siapin alat tempur dan rencana detail perjalanan kita. Inilah bab metodologi. Bab ini ngejelasin secara transparan dan runut gimana persisnya cara kamu ngelakuin penelitian ini. Di sini, kamu harus jelasin semuanya, model penelitiannya apa, prosedurnya gimana langkah demi langkah, alat yang dipakai apa aja, sampai nanti datanya mau dianalisis pakai cara apa. Ini emang bagian yang paling teknis, tapi justru ini yang jadi jaminan kalau hasil penelitian kamu itu bisa dipercaya dan valid. Dan ini dia bagian yang paling seru. Setelah semua persiapan yang matang, akhirnya kita sampai di inti petualangan, menemukan harta karun data dan mencari tahu apa artinya. Selamat datang di bab 4 dan 5. Bab 4 itu tempatnya kamu pamerin harta karun yang kamu temukan. Tapi ingat, bukan cuma ngelempar data mentah gitu aja ya. Di sini kamu harus menganalisis, menginterpretasi, dan yang paling penting, nyambungin temuan kamu ke pertanyaan di bab 1 dan teori di bab 2. Kamu jelasin makna di balik semua itu. Di bab inilah data kamu mulai bercerita. Kamu jawab rumusan masalah yang udah kamu buat. Terus kamu bandingin temuan kamu sama hasil penelitian orang lain. Apakah hasilnya mendukung teori yang udah ada atau malah sebaliknya? Nah, disinilah diskusi ilmiah yang sesungguhnya terjadi. Keren kan? Akhirnya, kita sampai juga di garis finish. Bab 5 ini adalah puncak dari perjalanan kamu. Di sini, kamu rangkum jawaban dari penelitian kamu secara singkat, padat, dan jelas. Setelah itu, kamu kasih saran semacam peta kecil buat para peneliti selanjutnya yang mau ngelanjutin petualanganmu. Oke, petanya udah lengkap dari bab 1 sampai 5. Kita udah lihat seluruh rutenya. Tapi, sekarang mungkin ada pertanyaan penting nih. Seberapa kaku sih kita harus ngikutin peta ini? Bisa nggak sih kita ambil jalan pintas? Atau mungkin ubah-ubah urutan babnya biar lebih asik? Ini pertanyaan yang wajar banget. Dan jawabannya penting banget buat integritas penelitian kamu. Nah, ini dia aturan mainnya. Untuk karya ilmiah formal kayak skripsi, tesis, atau disertasi, struktur ini pada dasarnya nggak boleh dilanggar. Kenapa? Karena ini udah kayak bahasa universal di dunia akademik. Biar semua orang bisa paham, bisa ngecek, dan bisa percaya sama hasil penelitianmu. Tapi, apa berarti kaku banget dan sama sekali nggak boleh diubah? Ya, nggak juga. Fleksibilitasnya ada. Mungkin penamaan bab di kampusmu sedikit beda, atau urutan subbabnya diatur lain. Nggak masalah.
Tapi komponen intinya, yaitu ada masalah, ada teori, ada metode, dan ada hasil, itu wajib ada. Kalau salah satunya hilang, wah, kredibilitasnya bisa dipertanyakan. Kalau kamu butuh cara super gampang buat nginget fungsi tiap bab, ini dia contekan pamungkasnya. Anggap aja tiap bab itu menjawab satu pertanyaan utama. Bab 1 itu soal mengapa. Bab 2, apa dasarnya. Bab 3, gimana caranya. Bab 4, apa artinya. Dan bab 5, jadi hasilnya apa. Simple dan logis kan? Nah, ini dia poin paling penting yang harus kamu pegang. Jangan lihat struktur 5 bab ini sebagai beban atau aturan yang ribet. Lihat ini sebagai rangkaian pertanyaan logis yang ngebimbing kamu dari awal sampai akhir. Kalau kamu bisa jawab setiap pertanyaan kunci ini di tiap bab, selamat, kamu udah menguasai penelitianmu. Sekarang, petanya udah ada di tangan kamu. Strukturnya udah jelas, pertanyaannya bukan lagi gimana caranya, tapi kapan kamu mau mulai. Jadi, ayo, ambil petamu dan tentukan titik mana yang bakal kamu jelajahi pertama. Selamat bertualang ya!